Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan menerangkan sekaligus menjelaskan mengenai 3 resep pada pertemuan pertama atau 3 resep yang sudah Bapak tugaskan pada mata pelajaran responsi resep, ya, yang mana sebelumnya sudah kalian kerjakan terlebih dahulu. Kemudian pada video ini akan kita kupas mengenai poin-poin penting atau hal-hal penting apa saja yang perlu diperhatikan pada masing-masing resep yang telah Bapak tugaskan ke kalian. Ya. Baik, pertama kita langsung saja masuk ke resep yang pertama dulu, yaitu resipe di sini garis makan 130 gram. Berarti resep tersebut diminta oleh dokter untuk membuat garis makan sebanyak bobotnya yaitu 130 gram ya. Karena tidak ada satuan mili di sana, berarti itu dinyatakan adalah satuannya gram ya. Garis makan itu nama lainnya adalah obat kumur. Nah, jadi garis makan di sini merupakan resep standar yang mana itu sudah tercantum dalam buku-buku standar. Bahan-bahannya apa saja nanti kita bahas di kelengkapan resep. Nah, langsung saja di sini untuk signanya di sana juga ya. Di signanya di sana signa gargarisma atau signa obat kumur, tandai untuk obat kumur atau obat kumur ya. Pro-nya Tuan Salman. Untuk pasien Tuan Salman sudah dewasa. Pada resep ini tidak ada DM-nya nanti ya. Kita bahas dari kelengkapan resep terlebih dahulu. Yang pertama ada paraf dokter atau subskripsio. Di sana diperlukan ya, nanti mintakan ke pengawas pada saat praktikum. Kemudian juga nanti kalian tulis mengenai resep standarnya, garis makan. Untuk di bagian resep ini nanti mungkin beberapa penjelasan dari Bapak, ada DM resep standar dan yang lain-lain, ada yang Bapak cantumkan halamannya dan ada juga yang tidak Bapak cantumkan. Nanti yang tidak Bapak cantumkan silahkan kalian cari sendiri ya. Garis makan ada di buku standar FMS halaman 182 ya. Itu merupakan resep standar yang mana bahan-bahannya terdiri dari 1 gram zinc klorid, 1 gram alumini iet kali isulfas atau nama lainnya tawas ya. Kemudian 0,3 atau 300 mg asam salisilat dan 2 tetes oleomentapip piperate, kemudian aqua destilata at 300 ml. Nah, di sini bisa kita lihat ya perbedaannya. Sebentar. Ya, di sini kita bisa lihat resep standar ini ya. Itu adalah untuk membuat garis makan sebanyak 300 ml. Sedangkan pada resep dokter cuma menginginkan yang bobot seluruhnya adalah 130 gram ya. Beda satuan ya, tapi anggapannya di sini karena di sini tidak ada sirup, berarti BJ-nya sama 1 ya. Berarti di sini sama anggapannya ini 130 ml sama aja kayak gitu ya. Tapi kita tetap pakai satuan gram. Nanti pengaruhnya pada cara kerja itu nanti botolnya ditarik bukan dikalibrasi ya. Nah, ini kan pada resep standar 300 ml nih. Kemudian dokter mintanya 130 gram. Kan beda kan? Anggapannya di resep standar itu tersedia untuk membuat dalam wadah yang lebih besar ya dibandingkan dengan yang diinginkan oleh dokter pada resep dengan ukuran yang lebih kecil kayak gitu atau lebih sedikit dibandingkan resep standar. Otomatis di sini bahan-bahannya juga beda ya kan? Kenapa Pak jadi beda? Kenapa ada menempati yang resep standar? Karena jumlah yang diinginkan tidak sama dengan yang tertulis pada resep standar. Anggapannya dalam wadah yang besar ini misalkan kita bikin teh es ya atau teh manis lah.
eh gula, dalam penambahan gula anggapannya seperti itu. Dalam wadah yang besar ini nomor 1, gulanya mungkin 2 sendok misalnya seperti ini. Sedangkan dalam wadah 2 yang diinginkan dokter dalam wadah yang lebih kecil, misalnya gulanya kan lebih sedikit, ya. Tapi rasa manisnya sama. Kalau kalian samakan dengan takaran wadah 1 ini ke wadah 2, otomatis rasa manisnya akan beda daripada wadah 1 karena takarannya sama, takaran gulanya sama, tapi wadah yang ditampungnya dan jumlah yang dibikinnya lebih sedikit, otomatis nanti rasanya akan lebih manis dan tidak sesuai dengan resep standar seperti semula, seperti itu. Ya, bisa dipahami. Jadi nanti pada saat penimbangan kita cari berapa bobot yang diinginkan untuk membuat 130 gram garis makan, berapa zinc klorid yang dibutuhkan, alumini kali sulfasnya berapa, asam salisilat berapa, dan yang lain-lain. Ya, itu nanti di penimbangan. Kita masuk ke dulu. Kemudian nanti khasiat dan kelarutannya dicari ya, dicari di Pharmacopoeia dulu. Nanti kalau tidak ada di Pharmacopoeia baru di buku-buku yang lainnya. Cari masing-masing khasiat dan kelarutan dari bahan-bahan ini. Untuk larutan nanti yang dicari zinc klorid, aluminiat kali sulfas atau tawas sama asam salisilat. Untuk aquades dan olementapib tidak usah dicari kelarutannya. Ya, karena nanti di sini sebagai solut adalah zinc klorid, aluminiat kali sulfas dan asam salisilat. Ya, kita masuk ke penimbangan. Penimbangan di sini kita cari dulu kan pertama tadi zinc klorid ya. Nah, zinc klorid. Nah, untuk 300 ml zinc klorid yang diperlukan 1 gram. Kalau 130 gram itu berapa zinc klorid yang dibutuhkan? Ada perhitungannya nanti di penimbangan. Jadi nanti caranya adalah pertama jumlah yang diinginkan pada resep. Nih 130 ya. Nah, itu dibagi dengan total jumlah pada resep standar yaitu 300 ml kan di sana. Ya. Nah, jadi yang ini dibagi dengan yang ini. Kemudian dikalikan dengan masing-masing bobot dari bahan tuh 1. Berapa jumlahnya? Berapa hasilnya? Adalah 0,43 ya kan? Nah, 0,43 itu kan 430 mg mg. Ya. Bisa ditimbang atau tidak? 430 tidak bisa kan, karena anak timbang yang 30 mg itu tidak ada. Kita cuma ada yang 50 mg paling kecil. Berarti nanti 0,43 kita bulatkan antara 0,4 atau 0,5 0,45. Yang mana yang paling mendekati adalah 0,45 atau 450 mg. Sudah tuh didapat zinc klorid yang dibutuhkan untuk membuat 130 gram garis makan adalah 0,45 atau 450 mg zinc klorid. Kemudian masih ada asam salisilatnya berapa, aluminiat kali sulfasnya berapa. Kita cari lagi, ini tidak masalah ya kebalik-balik, yang penting kalian sesuai dengan perhitungannya. Nah, kemudian di sini ada asam salisilat. Nah, asam salisilat dihitung lagi sama kayak tadi perhitungannya. Jadi perhitungannya adalah jumlah yang diinginkan dibagi jumlah pada resep standar dikalikan takaran sesuai dengan bahannya. Kalau asam salisilat 0,3. Nah, berarti dikalikan 0,3. Ya kan? Nah, dapatlah hasil 0,13. 0,13 kan 130 mg. Tidak bisa ditimbang kan? Makanya kita bulatkan lagi. Berapa pembulatannya? Adalah 0,15 atau 150 mg. Ya. Aluminiat kali sulfas itu nama lainnya adalah tawas ya. Ini sudah Bapak kasih tanda di sini. Nah, itu nanti cara perhitungan sama seperti yang sebelum-sebelumnya dan hasilnya 0,43 dibulatkan menjadi 0,45. Ya.
Kemudian untuk oleomentapiperate sama kan dikalikan 2 tuh, 2 tetes maksudnya ya, 2 remawi itu. Nah, dapatlah hasilnya 0,866. Nah, kan tidak bisa tuh ditetes 0,866, dibulatkan aja jadi 1 tetes. Dan aqua at 130 gram. Karena ada atnya kan di sini. Nah, langsung saja karena jumlah yang diinginkan kan 130 gram. Jadi nanti aquanya menambahkan dari sisa bobot yang diperlukan at 130 gram. Nah, kemudian kita masuk ke pembahasan cara kerjanya. Yang pertama adalah kita taruh botol 150 mili ya. Botol yang digunakan adalah 150 mili. Karena kan nanti ini ada label KD nih ya. Ada label KD, makanya kita memilih botol yang volumenya lebih besar dari volume yang diinginkan pada resep, yaitu kan pada resep tadi 130. Jadi untuk volume botolnya kita lebihkan yang lebih dari 130 ya. Lebihnya sedikit aja, jangan jauh-jauh, jangan yang 200 kayak gitu. Nah, jadi yang penting ada space untuk pada saat pengocokan nanti bisa membantu obatnya tercampur secara merata ya. Kemudian sudah ditaruh botolnya, kemudian nanti langkah selanjutnya adalah timbang nanti kan asam salisilat dan yang lain-lain. Di sini poin-poin penting aja ya, Bapak tidak mengurutkan tidak secara lengkap menuliskan cara kerja, tetapi hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengerjaan resep tersebut. Semua resep yang nanti Bapak jelaskan dari catatan Bapak ini cuma poin-poin penting ya. Jadi tidak menjelaskan runtutan langkah kerjanya seperti apa. Nanti sudah ditimbang kan nih, kita masuk kembali ya. Nanti sudah ditimbang asam salisilat. Kemudian nanti kalian larutkan dalam air panas, dengan air panas ya. Karena kelarutannya nanti dengan air hangat, dengan air panas, tidak bisa dengan air biasa yang dingin biasa kayak gitu. Karena dia larutnya dalam air panas. Kalau dalam air dingin dia larutnya banyak memerlukan air. Nanti kalau kebanyakan air malah melebihi dari jumlah yang diinginkan. Makanya kalau dalam air panas dia lebih sedikit air yang diperlukan kayak gitu. Nah, tuh. Ini gunakan air panas. Kemudian nanti untuk melarutkannya di gelas beker ya. Jadi nanti masukkan asam salisilat dalam gelas beker, masukkan di sini. Kemudian nanti tambahkan air panasnya berapa yang diperlukan. Baru nanti kalian aduk atau larut. Nah, sampai larut. Nah, nanti untuk air panas ya. Air panas itu kan yang nanti yang dibutuhkan berapa? Kalian kalibrasi dulu pada gelas beker ya. Ya seperti yang Bapak ajarkan dulu. Kita pakai gelas ukur dulu, misalkan berapa air yang dibutuhkan. Kalian ukur, masukkan air dalam sana, air biasa, nanti kalian ukur berapa airnya, batasnya segini misalkan. Kalian tandai di gelas bekernya sesuai dengan tandanya ya, sesuai dengan batasannya. Nanti baru kalian ukur air panasnya di gelas beker, tidak boleh di gelas ukur ya. Nanti bisa pecah karena tipis kacanya. Kalau dalam gelas beker itu bisa tahan air panas. Nah, jadi nanti di air panasnya langsung diukur di gelas beker, tetapi harus dikalibrasi terlebih dahulu. Nah, nanti kalau air panas sudah di gelas beker, kalian nanti kalau sudah nimbang asam salisilat langsung aja masukkan dalam gelas beker. Karena airnya sudah ada di gelas beker kayak gitu. Aduk larut. Sudah sampai larut itu sampai dia bening ya. Jadi tidak ada kayak buram-buram ataupun karuh bahasa Banjarnya. Jadi dia sampai benar-benar bening. Berarti itu sudah menandakan dia larut dalam larutannya atau solvennya. Nah, sudah larut, kalau airnya masih hangat atau panas, kalian dinginkan terlebih dahulu ya. Kalau sudah dingin baru nanti kalian timbang zinc klorid sesuai dengan yang diinginkan pada penimbangan. Langsung kalian masukkan ke larutan asam salisilat tadi yang sudah dingin, aduk atau larut. Jadi nanti tinggal ditambah. Kemudian sudah itu baru masukkan ke dalam botol. Kalau sudah dicampur tadi, jadi nanti kalian tinggal masukkan ke dalam botol. Misalnya kayak gini botolnya. Nah, masukkan dalam botol tadi. Ya kan? Nanti baru
aluminiate kali sulfas kalian larutkan sesuai dengan kelarutannya, aduk atau larut, sudah larut di glass beaker nih, melarutnya di glass beaker ya, sudah larut nih kalian aduk, tuangkan lagi ke botol. Jangan lupa nanti kalau misalkan susah masukkan dalam botol pakai corong ya, corong nanti, nah, pakai corong. Sudah, tinggal apalagi yang belum, air sama oleum mentapip. Nah itu nanti tambahkan air dulu, oleumnya nanti di akhir karena oleum kan mudah menguap, jadi di akhir untuk meminimalisir penguapan. Jadi nanti tambahkan air aqua ya nih, at 130 gram. Tapi nanti dengan taraan, nanti timbangan sini kan timbangan, sini timbangan ya. Nah, misalkan. Nah, nanti taraannya taruh sini. Taraan botol tadi. Baru kalian tambahkan berapa timbangan yang diperlukan, 130 gram kan, berarti 100 gram. Anak timbangannya 20 dan 10 gram. Jadi 130 kan. Nah, baru nanti kalian tara pada saat penambahan air tadi. Tambahkan air sampai 130 sampai ini setara. Nanti untuk penaraannya jangan lupa kalian tambahkan dulu sini kayak anak timbang yang 5 gram kah. Ya, di botol sini, di samping botol sebagai alarm aja. Nanti pada saat kalian meneteskan kan, nambahkan air sedikit-sedikit, sudah barat sini sedikit nih. Sudah mulai barat sini, nah langsung kalian ambil yang 5 gram ini, kalian sisihkan. Nah itu nanti baru pertanda bahwa kalian sudah hampir mendekati 130 gram atau sesuai dengan bobot yang diinginkan. Jadi nanti pada saat sudah alarm itu sudah sudah disisihkan yang 5 gram tadi, berarti nanti kalian menambahkannya sedikit-sedikit aja lagi. Itu tanda-tanda aja supaya nanti kalian tidak kelebihan dalam penambahan aquanya atau airnya ya. Nanti kalau kelebihan berarti nanti kalian cari tahu berapa kelebihannya, kalian tambahkan timbangan sini. Dan tidak boleh lebih dari 1 gram ya. Kelebihannya diusahakan jangan sampai lebih dari 1 gram. Karena itu nanti pada saat ujian akan berpengaruh di nilai kalian. Kalau cuma sedikit, cuma beberapa miligram, oke lah. Ingat ya, ini air. 1 tetes, 2 tetes itu bisa besar loh lebihannya. Bisa hampir 1 gram. Makanya hati-hati dalam pengatan aqua. Ya. Kalau sudah kalian atkan dengan aqua nih sudah 130 gram, baru nanti kalian teteskan oleum mentapipnya di akhir. Ya, sudah diteteskan, plong, masuk sudah kan, baru kalian nanti tutup di sini. Kalian lap botolnya kan masih basah atau apa, baru nanti kalian beri etiket warna biru. Kemudian nanti tulisannya obat kumur dan jangan lupa label NI karena kan di sini ada oleumnya nih. Ya kan? Nih oleum. Kan harus diberi label KD. Nah, itu. Kalau sudah selesai seperti itu, selesai untuk sediaan yang pertama. Ya, ini mungkin pertama kali kalian mengerjakan resep larutan ya. Pada pertemuan pertama ini nanti, jadi mungkin Bapak perlu mengingatkan kalian kembali nanti dalam proses pengerjaannya. Jangan lupa nanti kalian menara ya botol yang mau digunakan. Kemudian nanti untuk asam salisilat kan nanti pakai air panas. Nah, air panas ini tidak bisa diukur pada gelas ukur karena nanti bisa pecah tipis kan. Makanya nanti kalian mengukurnya dalam gelas beker. Karena di gelas beker itu tidak ada takarannya ya, tidak seakurat daripada gelas ukur. Berarti nanti kalian kalibrasi dulu gelas bekernya, berapa batasnya, misalkan yang diperlukan 20 mili ya kan, misalkan air panasnya yang diperlukan 20 mili. Berarti nanti kalian ukur dulu air dingin biasa 20 mili ke dalam gelas ukur. Sudah masuk 20 mili, nanti kalian masukkan ke gelas beker. Berapa tinggi airnya kalian tandai nanti di sana pakai double tip atau apa gitu kan yang ditempel. Sesudah itu air dingin tadi kalian keluarkan lagi, nanti baru kalian masukkan air panasnya, diukur ke gelas beker apa tadi batasnya. Nah, itu aja masukkan air panasnya nanti.
Jadi kita tidak mengukur air panas pada gelas ukur, tapi pada gelas beker yang sudah dikalibrasi. Ya, itu poin pentingnya. Kemudian nanti botol tadi juga nih ada, ini misalkan di sini ada apa, penaraan tadi ya. Penaraan. Pada saat pengatan aqua ya di akhir tadi, ini misalkan botol nih. Ya. Nah, nanti ini kan timbangan ya. Di sini juga timbangan neraca lah, kayak timbangan di lab. Nah, ya kan? Nah, ini nanti botol ini kan sudah ada masuk tadi asam salisilat, zinc oksid, yang zinc klorid yang sudah dilarutkan kan. Nanti kalian juga sudah menambahkan tawas yang sudah dilarutkan, kan mau maatkan 130 gram nih. Nah, jangan lupa nanti taraan botol ditaruh di sini dengan anak timbangan sejumlah 130 gram. Ya. Baru nanti di sini kalian beri anak timbang 5 gram lah. Sebagai alarm, ya. Nanti baru kalian tambahkan aquanya tadi. Nah, sampai at 130. Kalian tambahkan ya, anggapannya kalian nanti tambahkannya perlahan-lahan lah. Ya, hati-hati, apalagi awal-awal ini kalian belum terbiasa ya. Jadi hati-hati dalam penambahannya. Kira-kira yang hampir mendekati 130 mg, 130 gram. Tuang terus kan pelan-pelan, jangan langsung di luruk lah ibaratnya kalau pindah kelebihan. Nah, sedikit-sedikit airnya masuk, kemudian anak timbangan sudah mulai berat sebelah sini, tiba-tiba langsung udah berat sebelah sini, tek misalkan, ya kan? Nah, itu sudah kalian hentikan dulu penambahannya, kalian matikan anak timbangannya. Nanti yang 5 gram ini kalian sisihkan. Nah, itu kan tadi sudah berat sini. Kemudian kalian nyalakan lagi timbangannya. Nanti akan berat sebelah sini lagi. Nah, karena apa? Kenapa? Karena anak timbang yang 5 gram tadi kita sisihkan, ya kan? Nah, sebagai alarmnya sudah disisihkan, berarti itu pertanda kalian tinggal sedikit aja lagi menambahkan aquanya ke dalam botol. Ya. Ya, anggap 5 tetes kayak gitu, atau 3 tetes, nyalakan, matikan sampai setara. Kalau sudah setara baru tambahkan oleum dari di akhir kan, baru dikemas dan diberi etiket dan label KD. Ya. Bapak harapkan penjelasan Bapak bisa kalian pahami pelan-pelan ya. Nanti videonya bisa diulang-ulang. Nah, kita lanjutkan ke resep selanjutnya. Di sini resep selanjutnya sama larutan juga ya. Posio atau obat minum sudah Bapak jelaskan di materi solusio kemarin. Posio itu obat sediaan larutan yang diminum atau penggunaannya secara per oral. Nah, pada resep di sini ada amonium klorida, ada sasa ya, solusio solusio amonii spirituosa anisata ya. Kemudian sirup simplex, aqua at 100, Misipak Fosio, Signature DDE, CTH Unus, Propauzi, 13 tahun 7 bulan. Nah, baik. Pada resep sini nanti ada sirup simplex ya, berarti nanti kalian cari BJ-nya sebelum menghitung DM amonium klorid. Nah, amonium klorid nanti ada DM-nya. Dan juga kalian nanti hitung dulu 13 tahun 7 bulan itu berapa, nanti 13, berapa, supaya kalian mudah menghitung DM-nya nanti. DM 1 kali dan 1 hari. Ya. 7 bulannya bagi 12 berapa, baru ditambahkan 13 dan dapatlah hasil 13,58. Sudah itu nanti kita masuk ke poin-poin yang penting yang perlu diketahui dalam resep ini. Untuk kelengkapan resepnya adalah paraf dokter yang pertama ya. Selalu tuh subscripsio, kemudian untuk penggolongan obat dan poin selanjutnya juga ada khasiat dan kelarutan dicari lagi. Kemudian nanti DM. Nah, nih DM seperti biasa karena di sini ada sirup simplex. Kalian cari kadar sirupnya berapa, baru tentukan BJ. Sesudah itu baru cari volume larutannya berapa yang dibutuhkan, baru cari jumlah sendoknya berapa. Ya, kalau sudah dapat jumlah sendok, baru nanti kalian mulai menghitung DM ya. Nah, nanti yang ada DM kan di sini amonium klorid. Amonium klorida itu DM-nya adalah
satu kalinya itu tidak ada, tetapi satu harinya 10 gram. Nanti cari di mana dapatnya ya, cari di buku mana. Nah ini nanti sebelum kita menghitung, karena satu kalinya tidak ada, berarti nanti DM yang dicari satu kali. Nah sebelumnya kalian cari terlebih dahulu kandungan per sendoknya ya, berapa. Ini penjelasan mengenai ini tidak Bapak jelaskan lagi ya, karena sudah Bapak jelaskan pada perhitungan BJ dan DM sediaan larutan pada video sebelumnya atau materi kita sebelumnya. Ya, didapat kandungan per sendok tehnya sekian 0,075. Nah, kita cari DM satu kali satu harinya. Ini tidak dipakai dulu kandungan per sendoknya. Bagaimana cara mencarinya? Ini rumus Dilling ya, karena dia di atas 8 tahun umur pasiennya. Jadi 13,58 tadi dibagi 20 sudah rumus, dikalikan 10 ini tadi. Ya, dapat 6,79. Baru nanti kalian cari persen satu harinya. Persen satu kalinya tidak dihitung ya, karena di sini tidak ada dosis satu kalinya. Ya, jadi langsung ke satu hari. Persen satu harinya kandungan per sendoknya berapa dikalikan 3 karena dalam signanya 3 kali sehari ya. Kemudian dibagi dosis satu hari tadi nih 6,79 kalikan 100% dapatlah 3,31%. Itu DM-nya ya. Yang bagi kurang paham perhitungan ini lagi, silahkan kalian buka lagi video perhitungan BJ dan DM sediaan larutan ya, supaya kalian paham. Intinya nanti pada sini kalian perlu memperhatikan sini ya, nih jumlah sendok ini nanti bukan selalu 5 mili ya, nanti tergantung pada signanya menyuruhnya sendok apa. Nah, di sini kan CTH sendok teh berarti 5 mili kan. Kalau CP atau sendok bubur nanti di sininya 8 mili. Ya. Kalau sendok makan 15 mili. Tergantung sendoknya ya. Itu diperhatikan. Sudah? Lanjut ke penimbangan sesuai dengan bobot diinginkan, langsung aja. Nanti tim penimbangannya kalian tinggal salin ini aja nih. Yang di resep tidak ada yang dihitung karena tidak ada perhitungannya, langsung aja salin. Nah, salin aquanya 100 salin, sudah. Baru nanti cara kerjanya yang perlu diperhatikan. Pertama adalah botol 125 ml ditara dan CP juga ditara. Ya. Kenapa, Pak? Karena kan di sini mintanya satuan gram nih, 100 gram. Beda kalau 100 ml ya, langsung kalibrasi itu nanti tulisannya. Nah, di sini kan 100 gram. Jadi dengan proses penaraan. Nah, 100 gramnya ya. Sudah. Dan botolnya yang digunakan adalah 125 mili karena kan dia nanti ada label KD. Kenapa jadi label KD, Pak? Ada sirupnya. Ya, ada sirup nih. Kan kental tuh, jadi perlu ada pengocokan terlebih dahulu sebelum dikonsumsi. Nah, jadi space botolnya harus lebih besar daripada volume larutannya. Ya, kan 125. Kalau 100 gram pakai 125, kalau 130 pakai 150. Kalau misalkan 110 pakai botol 125 juga. Yang mendekati aja yang parak, yang penting ada space-nya, gasan dikocok nanti ya. Sudah ditara CP dengan botolnya. Kemudian nanti poin pentingnya pada saat pengerjaan sasa itu nanti kalian timbang di CP ya, yang sudah ditara dengan taraan seperti biasa menimbangnya ya. Kemudian nanti kalau sudah ditimbang sasanya langsung aja masukkan ke dalam botol ya. Ini sasa misalkan nih, timbang sudah, langsung aja nanti kalau sudah sesuai timbangannya masukkan dalam botol, langsung tuangkan ya. Kalau mau langsung boleh, nanti kalau misalkan agak kurang bisa pakai corong nanti di botolnya ya. Kemudian sudah, nanti sirup simplex timbang di CP juga. Nah, nanti dulu nih sirup simplexnya ya kan. Nah, lihat dulu nanti
kalian langsung masukkan ke sini juga boleh sirup simpleknya. Kemudian nanti amonium klorid dilarutkan sesuai dengan kelarutannya dengan aqua atau air biasa. Cari kelarutannya nanti ya, baru dimasukkan ke dalam botol. Sesudah itu apa lagi ya? Bentar. Sasa sudah, sirup simplek sudah, amonium klorid sudah, baru kalian tambahkan air 100 gram dengan cara tadi yang pakai taraan di sini, pakai alarm di sini ya. Timbangannya sudah sesuai yang tadi kalian addkan sampai 100 gram. Baru kalian kemas nanti. Ini tidak ada oleum yang ditetes di akhir ya, karena di sini tidak ada oleumnya. Nah, baru nanti kalian berikan etiket warna putih karena dia diminum 3 kali sehari 1 sendok teh ya. Dan jangan lupa label NI, label KD atau kocok dahulu. Tidak pakai label NI karena di sini tidak mengandung obat golongan keras. Ya, itu dari pembahasan resep yang kedua. Jadi yang di sini nanti yang perlu diperhatikan mengenai nih DM-nya, perhitungan BJ dan DM, cara kerjanya juga sudah. Nah, kemudian kita masuk ke resep yang terakhir. Nah, resep yang terakhir yaitu pertemuan pertama ya. Pertemuan pertama resep yang terakhir yang ketiga. Kemarin sudah kita bahas sedikit ya. Untuk kode N-nya diubah jadi 0,02. Kemarin B kompleksnya kan Bapak 1/4 sudah Bapak ubah jadi 1/2. Dan juga sigma 9 sudah. 2 kali sehari juga sudah. Dan nanti kalian yang akan mengubah, kalian ubah nanti ya cara perintah pengerjaannya jadi sediaan kapsul. Tambah hidain caps baru DTD nomor 9. Kemarin kan yang Bapak berikan itu cuma pulveres ya. Bapak minta dibikin sediaan kapsul nanti. Otomatis nanti ada yang diubah pada jurnal kalian. Silahkan diubah sebelum praktikum. Oke. Nah, jadi hal-hal yang perlu diperhatikan pada di sini, jangan lupa nanti signanya ada sesudah makan nih, ada PC-nya ya. Nah, kemudian poin-poin penting yang perlu diperhatikan. Pertama, kode NaCl diberi garis merah ya, karena narkotika sudah kemarin Bapak bahas juga. Paraf dokter dan alamat pasien jangan lupa ya. Kemudian untuk perhitungan DM-nya kita masuk ke DM kode NaCl dulu ya. Ini sudah Bapak ganti juga 2 kali sehari. Seperti biasa hitungan DM-nya ya. Jadi DM untuk DM 1 kalinya 48 mg dan DM 1 harinya 240 mg. Untuk persen 1 kalinya 41,67%. Persen 1 harinya 16,67%. Pada di sini ya, pada kode ini perlu diperhatikan adalah satuannya nih. Jadi kalau bukan gram harus selalu dituliskan satuannya supaya kalian tidak camuh nanti perhitungannya. Ya. Ini kan di sini Bapak tuliskan satuannya miligram dan pada saat perhitungan persen Bapak samakan satuannya. Kan di sana 0,02 Bapak ubah jadi miligram, jadinya 20 miligram. Nah, supaya kalian nanti kada salah dalam perhitungan DM. Kemudian piramidon. Nah, ini ada di buku PH Belanda ya. Cari halamannya di sana nanti. DM-nya 0,1 dan 1 gram. 0,3-nya 1 untuk DM 1 kalinya 0,3, DM 1 harinya 1 gram. Ini hasil perhitungannya. Jadi hasil perhitungan DM 1 kali 0,24 gram, 1 harinya 0,8 gram. Untuk persen 1 kalinya 83,33% dan untuk persen 1 harinya 50%. Dah. Pada penimbangan kayak biasa tinggal dikalikan numero karena ada DTD ya. Dan kemudian yang harus diperhatikan adalah B kompleks ini kan setengah dikali numero 4,5 tablet dan ini nanti harus kalian cari bobotnya berapa 4,5 tablet ini. Ya. Untuk apa? 4,5 tablet itu untuk mencari apa sini? Nah ya. Untuk mencari
ini SL nanti yang diperlukan, yang ditambahkan untuk sebagai vehikulum atau bahan tambahan yang digunakan untuk menambahkan bobot atau volume dari suatu sediaan, ya. Karena ini nanti sediaan kapsul, nanti pada perhitungan SL ini sebelumnya kalian tentukan dulu cangkang kapsulnya berapa, baru nanti kalikan numero di sini, ya. Baru dikurangkan dengan bobot-bobot bahan yang dipakai. Dapatlah jumlah SL yang diperlukan. Ya. Nanti sebelum kalian menimbang bobot B kompleks ini, kalian boleh langsung minta para pengerjaan. Jadi kalian langsung mengerjakan. Yang dikerjakan pertama adalah ambil B kompleks, vitamin B kompleks sebanyak 4,5 tablet, timbang bobotnya. Ya, baru nanti kalian masukkan ke sini berapa bobotnya, baru kalian hitung untuk yang ini. Ya, dapat sudah, langsung kalian kerjakan yang lain. Dan ini nanti pakai label NI dan sesudah makan. Etiketnya warna putih. Karena untuk obat dalam. Ya, mungkin itu saja penjelasan dari Bapak untuk 3 resep ya. Mungkin bisa dibilang agak cepat. Nah, jadi Bapak harapkan kalian bisa memahami dan mempelajari lagi. Kalau perlu videonya diulang-ulang supaya kalian paham mengenai penjelasan Bapak tentang 3 resep yang sudah Bapak tugaskan sebelumnya. Bapak ingatkan ya, sebelum nanti praktikum, sebelum ada pembahasan mengenai resep-resep, kalian sudah lebih dulu mengerjakan resep yang Bapak tugaskan, baru nanti kita bahas sama-sama. Karena dengan metode seperti itu, tingkat pemahaman kalian akan lebih maksimal lah dibandingkan kalian tidak mengerjakan resep atau jurnal resep itu sama sekali tidak mengerjakan. Langsung mendengar penjelasan nanti bingung sorangan. Beda halnya kalau kalian sudah mengerjakan sendiri terlebih dahulu, nanti hal-hal yang kalian bingungkan pada saat mengerjakan atau ada yang kurang paham atau yang kurang apa, nanti pada saat penjelasan seperti ini itu akan terjawab insyaallah. Ya. Sudah, mungkin itu saja penjelasan dari Bapak. Semoga video ini bisa bermanfaat. Tetap semangat. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.